Cynthia adalah seorang gadis remaja usia 15 tahun yang merupakan warga negara Indonesia atau WNI sejak lahir. Apakah kamu juga seorang WNI? Sekarang, mari kita bahas tentang apa itu warga negara dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Rakyat Indonesia dapat dibedakan antara siapa yang menjadi penduduk dan siapa yang bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang dalam jangka waktu tertentu bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara secara menetap dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Biasanya, penduduk yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara. Pengertian bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu negara atau wilayah hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis mancanegara atau siapa saja orang asing yang datang ke Indonesia dengan maksud tidak menetap. Selanjutnya, penduduk dapat dibedakan menjadi penduduk asli atau warga negara Indonesia dan siapa yang warga negara WNA asing. Warga negara adalah mereka berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Dengan kata lain, warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara atau melalui proses naturalisasi. Sedangkan, bukan warga negara atau orang asing adalah mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota warga negara yang bersangkutan. Contohnya, duta besar dan konsuler. Landasan hukum yang mengatur kedudukan warga negara sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya adalah Pasal 26 UUD 1945. Menyatakan bahwa 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Lalu yang kedua, ada UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang disetujui DPR pada tanggal 11 Juli 2006 dan disahkan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006. Kewarganegaraan memiliki dua asas. Yang pertama, ius soli. Ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. Contohnya, seorang dilahirkan di negara Indonesia, maka ia akan menjadi warga negara Indonesia. Lalu ius sanguinis. Ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu adalah kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contohnya, seseorang dilahirkan di Indonesia tetapi orang tuanya adalah warga negara Cina, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara Cina. Kedua asas tersebut berdampak terhadap status kewarganegaraan seseorang dalam menentukan kewarganegaraannya. Akibatnya, seseorang bisa mempunyai dua kewarganegaraan atau bipatrid, dan dapat pula tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatrid. Apatrid yaitu adalah seseorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Seseorang menjadi apatrid apabila ia seorang keturunan bangsa X yang negaranya menggunakan asas kewarganegaraan ius soli, lahir di negara Y yang memberlakukan asas kewarganegaraan ius sanguinis. Orang tersebut bukanlah warga negara X karena ia tidak lahir di negara X, dan ia bukan pula warga negara Y karena ia bukan keturunan bangsa Y. Dengan demikian, orang tersebut sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatrid yaitu adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Seseorang keturunan bangsa Y yang negaranya menganut asas ius sanguinis, lahir di negara X yang memberlakukan asas ius soli. Orang tersebut adalah keturunan bangsa Y, sehingga ia dianggap sebagai warga negara Y. Sebaliknya, negara X memberlakukan ius soli. Ia juga dianggap sebagai warga negaranya karena ia dilahirkan di negara X. Orang itu memiliki dua kewarganegaraan atau ia menjadi bipatrid. Sejarah kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada zaman Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penduduk di Indonesia diatur berdasarkan Indische Stadsregeling, yang merupakan peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda. Penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan,
Yang pertama adalah golongan Eropa yang terdiri dari bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda tetapi orang yang asalnya dari Eropa, bangsa Jepang, orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda seperti Amerika, Australia, dan lain-lain, dan keturunan dari mereka yang disebut di atas. Golongan yang kedua adalah golongan timur asing yang meliputi golongan Cina atau Tionghoa dan golongan timur asing bukan Cina seperti Arab, India, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah golongan bumi putra atau yang lebih kita kenal dengan nama pribumi yang merupakan penduduk asli Indonesia. Golongan bumi putra meliputi orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain dan orang-orang yang mula-mula termasuk dalam golongan rakyat lain lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli. Lalu setelah itu ada penduduk Indonesia setelah kemerdekaan. Pada 10 April 1946, Undang-Undang pertama yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1946 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Pada saat kelahiran Undang-Undang tersebut, pemerintahan Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta. Asas yang dianut oleh undang-undang tersebut adalah asas ius soli atau tempat kelahiran dengan sel-sel pasif. Dengan demikian, seluruh penduduk yang lahir di Indonesia dianggap sebagai warga negara Indonesia. Menurut UU RI Nomor 3 Tahun 1946 yang menjadi warga negara Indonesia adalah A. Penduduk asli dalam daerah Republik Indonesia, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu. B. Istri seorang warga negara. C. Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara asing. D. Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui dengan cara yang sah. E. Anak-anak yang lahir dalam daerah Indonesia dan tidak diketahui siapa orang tuanya. F. Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia lalu meninggal. G. Orang-orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan telah berusia 21 tahun atau kawin. Dalam hal ini, jika berkeberatan menjadi WNI, ia boleh menolak dengan keterangan bahwa ia adalah warga dari negara lain. H. Masuk menjadi WNI dengan jalan naturalisasi atau jalan pewarganegaraan. Pada tanggal 27 Desember 1949, diatur bahwa orang-orang yang menjadi warga negara RI berdasarkan Kepres nomor 33 tahun 1950 adalah A. Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan bumi putra yang berkedudukan di wilayah RI. Lalu berikutnya adalah orang Indonesia, kaulah negara Belanda yang bertempat tinggal di Suriname atau Antilles. Lalu berikutnya ada orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya berdomisili selama 6 bulan di wilayah RI. Ada juga orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal 6 bulan di wilayah RI. Dan yang terakhir adalah orang asing atau bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di RI. Berikutnya 3 Juni 1955. Ada kesepakatan yang dituangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 1958 yang disahkan di Peking, Cina, tanggal 20 Januari 1960. Inti dari UU tersebut adalah mewajibkan kepada orang yang berpatride untuk memilih menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Cina. Kewajiban ini berlaku bagi yang sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin. Bagi yang belum, diberikan waktu 2 tahun untuk menentukan pilihannya. Yang kelima, tanggal 29 Juli tahun 1958. Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. UU Nomor 62/58 tersebut menggunakan asas ius sanguinis dan tidak mengakui bipatrid atau dikewarganegaraan dan apatrid tidak berkewarganegaraan. UU tersebut disahkan pada tanggal 29 Juli 1958. Undang-undang tersebut mengatur ketentuan berikut. A. Siapa yang dinyatakan status sebagai WNI. B. Kewarganegaraan biasa dan naturalisasi. C. Akibat kewarganegaraan. D. Kewarganegaraan istimewa. E. Kehilangan warga negara Indonesia. Dan F. Siapa yang dinyatakan status orang asing. Yang ketujuh, 5 April 1976.
Diterbitkannya UU nomor 3 tahun 1976, merupakan perubahan pasal 18 UU nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI yang mengatur tentang hilangnya kewarganegaraan. Pada tanggal 8 Juli 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 tentang penghapusan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ke-9, 11 Juli 2006. Pada tanggal 11 Juli 2006, dalam rapat paripurna sidang DPR, menyetujui UU nomor 12 tahun 2006 menjadi undang-undang tentang kewarganegaraan sebagai pengganti UU nomor 62 tahun 1958. Undang-undang nomor 62 tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini. Reformasi UU Kewarganegaraan RI itu melahirkan UU baru, yaitu UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI menganut asas-asas pokok sebagai berikut. 1. Asas ius sanguinis atau law of the blood. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, jika disimpulkan, substansi UU Kewarganegaraan tahun 2006 tersebut dalam menentukan kewarganegaraan berdasarkan pada yang pertama, asas non-diskriminatif, yaitu tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, maupun gender. Yang kedua, kesetaraan gender. Terlihat dengan adanya berbagai perubahan mendasar, yaitu tidak lagi berorientasi kepada supremasi pria. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru, pasal 26, bahwa perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing tidak membuat perempuan itu otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya. Terkecuali bila menurut hukum, negara asal suami kewarganegaraan istri harus mengikuti kewarganegaraan suami. Mereka juga bisa mendapatkan status permanent residence atau tinggal menetap tanpa harus kehilangan kewarganegaraan. Yang ketiga, perlindungan maksimal pada anak-anak. Seorang anak yang lahir dari perkawinan ibu WNI dengan pria WNA, maka anak bersangkutan tetap WNI dan bisa berstatus kewarganegaraan ganda atau bipatrai sampai usia 18 tahun. Yang keempat, proses kewarganegaraan yang transparan, yaitu dengan memberi batas waktu proses pengurusan kewarganegaraan. Orang yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan pasal 4 UU nomor 12 tahun 2006 adalah 1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang keempat, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu yang merupakan warga negara Indonesia. Dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan lainnya. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap dan berbagai syarat lainnya. Selanjutnya, warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal berikut. 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
ketiga, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Dan yang keempat, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Dan ada juga beberapa syarat-syarat lainnya yang dapat membuat seseorang kehilangan kewarganegaraan.